Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mulai hari ini dan seterusnya kita akan sama-sama mengkaji tentang serial fikih muamalah. Apa itu fikih muamalah? Fikih dalam bahasa Arab maknanya adalah al-fahmu, yakni faham. Adapun secara istilah fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah min adillatiha tafsiliyah. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dari dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Sedangkan muamalah secara bahasa dia merupakan masdar atau bentukan dari fi'il amala yu'amilu mu'amalatan. Secara bahasa makna dari muamalah adalah al-ahkamu syar'iyyah al-muta'alliqah bi umurid dunyawiyah. Hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan urusan keduniawian. Nah, ini adalah pengertian umum dari muamalah. Sedangkan pengertian khusus dari muamalah atau disebut juga dengan fiqhul muamalatil maliyah, ya fikih muamalah yang berkaitan dengan urusan harta. Didefinisikan dengan al-ilmu bil ahkami syar'iyyah li ta'amulin nas fid dunya fima yata'allaqu bi syu'unil mal. Jadi fikih muamalah maliyah itu adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah untuk mengatur interaksi atau hubungan manusia di dunia yang berkaitan dengan urusan harta. Jadi fokus kajian fikih muamalah itu adalah bagaimana aturan syariah kita memperoleh harta dan itu merupakan harta yang halal. Karena berkaitan dengan harta ini baginda Nabi SAW sebutkan kita akan ditanya nanti di yaumil qiyamah dari mana sumber harta itu dan kemana harta itu kita gunakan. Maka disinilah kemudian pentingnya kita mengkaji fikih muamalah. Sahabat sekalian, apa lingkup kajian fikih muamalah? Sesuai dengan ta'rifnya tadi, maka fikih muamalah itu mengkaji tentang bagaimana cara kita memperoleh atau mengumpulkan harta sesuai dengan ketentuan syariah. Maka dalam fikih muamalah nanti diatur misalkan tentang jual beli, di mana jual beli ini adalah salah satu cara untuk mengumpulkan harta atau sebab kepemilikan harta. Diatur diantaranya tentang ijarah atau kontrak kerja, yakni aqdun ala manfaatin bi'iwadin, akad untuk manfaat tertentu atau jasa tertentu dengan kompensasi atau upah. Diatur dalam fikih muamalah nanti tentang bagaimana syirkah atau kerjasama bisnis yang sesuai dengan ketentuan syariah dan hal-hal lain yang terkait dengan fikih muamalah. Nah, inilah yang akan kita kaji nanti dalam serial kajian fikih muamalah. Yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya sampaikan tentang mengapa kita perlu bahkan wajib mengkaji fikih muamalah ini, atau dengan kata lain apa urgensinya mengkaji fikih muamalah. Yang pertama, sahabat sekalian, kita wajib mengkaji fikih muamalah karena muamalah ini bagian dari syariah Islam. Sebagaimana kita ketahui, Islam itu terdiri dari 3 dimensi. Dimensi pertama adalah berkaitan dengan hubungan kita dengan Rabb kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti diatur dalamnya tentang fikih ibadah, termasuk perkara-perkara tauhid atau i'tiqad. Kemudian yang kedua adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri. Hal ini berkaitan tentang akhlak, termasuk ilmu tasawuf, tentang apa yang boleh kita makan, apa yang boleh kita minum, tentang pakaian yang boleh kita pakai, bagaimana ketentuan syariahnya. Ini adalah berhubungan dengan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, dimensi dari Islam itu adalah hubungan manusia dengan manusia yang lain. Dan hal ini mencakup perkara muamalah dan ukubat. Demikian disampaikan oleh Syekh Muhammad Husain Abdullah dalam kitabnya Dirasat fil Fikril Islam.
Maka ketika kita mengkaji fikih muamalah, berarti pada saat itu kita sedang mengkaji Islam itu sendiri. Dan mengkaji Islam, khususnya fikih, ini adalah perkara yang fardu. Ada yang fardu ain, yakni bagi orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan muamalah. Contoh, sebagai seorang pedagang, maka dia wajib mempelajari hukum-hukum terkait dengan jual beli. Karena ketika ia tidak mengetahui hukum-hukum jual beli itu, secara sengaja atau tidak sengaja, dia bisa jadi memakan harta haram, yakni dari riba misalkan. Imam Malik bin Anas atau Imam Darul Hijrah pernah menyatakan, "Malam yata'allam bi ahkamil buyu'." Kata beliau, siapa yang tidak mempelajari hukum-hukum seputar jual beli, faqad akala riba, niscaya dia akan memakan harta riba. Sya'a am aba, apakah itu dia lakukan dengan sengaja atas kehendak dia sendiri atau karena ketidaktahuannya. Maka bagi seorang pedagang wajib dia hukumnya fardhu ain untuk mengkaji hukum-hukum seputar jual beli. Demikian pula orang yang melakukan kerjasama bisnis, wajib hukumnya ia mempelajari hukum-hukum terkait dengan syirkah. Apa yang disebut syirkah, apa rukun-rukun syirkah, apa syaratnya, konsekuensinya, jenis-jenis syirkah atau model-model syirkah, wajib ya mempelajarinya. Demikian pula orang yang menjadi karyawan atau majikan, maka ia wajib mempelajari hukum-hukum seputar ijarah. Apa saja rukun-rukun ijarah, apa saja syarat-syaratnya, apa saja ketentuannya, ini wajib ya pelajari. Inilah alasan pertama mengapa kita wajib mempelajari fikih muamalah. Yang kedua, sahabat sekalian, harus kita akui bahwa dalam hidup kita ini hampir dari 24 jam keseharian kita itu berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain. Kalau sholat misalkan, anggap satu kali sholat itu 15 menit. Berarti 5 kali sholat itu lebih sedikit dari 1 jam. 1 jam 15 menit. 15 menit itu sudah termasuk dengan zikirnya misalkan. Sisanya 23 jam, hampir 23 jam. Anggap dari 23 jam itu kita gunakan untuk tidur sekitar 7 jam. Maka total dengan ibadah kita sholat 5 waktu berarti 8 jam. 24 jam dikurang 8 jam, masih ada 16 jam. Nah, 16 jam inilah atau kurang dari 16 jam inilah yang biasa kita gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan di antaranya itu adalah berbicara dengan fikih muamalah. Maka bisa dibayangkan, artinya sebagian besar hidup kita itu diisi dengan interaksi manusia dengan manusia yang lain. Maka menjadi suatu hal yang penting dari interaksi yang terbanyak dari hidup kita itu untuk kita ketahui hukumnya. Karena tidaklah sebuah amal itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali jika amal itu kita standarkan dengan contoh-contoh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fudail bin Iyad mengatakan, sebuah amal akan diterima di sisi Allah jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah, dan yang kedua, sesuai dengan contoh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita mengetahui sebuah amal itu sesuai dengan yang dicontohkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain dengan cara mempelajarinya, mengetahui ilmunya, mengilmuinya, dan ilmu itu diperoleh dengan belajar. Innamal ilmu bitta'alum. Ilmu itu diperoleh dengan belajar. Disinilah urgensinya atau pentingnya belajar fikih muamalah. Alasan ketiga, sahabat sekalian, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari pernah menyatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Kata Nabi, sungguh pasti akan datang pada manusia. Pada hadis ini Nabi menggunakan lafaz lam taukid, kemudian di ujungnya ada nun taukid saqilah sebagai alat penegasan. Ya, Nabi seolah ingin mengatakan sungguh pasti akan datang pada manusia satu zaman la yubalil mar'u bima akhadhal mal. Pada zaman itu, pada masa itu manusia tidak peduli lagi dari mana ia memperoleh harta. Amin halalin amin haramin. Apakah hartanya itu dari sumber yang halal ataukah dari sumber yang haram?
Bahkan hari ini kita dapati orang-orang yang mengatakan, Ustadz, jangankan harta yang halal, yang haram saja susah hari ini, Ustadz. Maka mungkin zaman yang disebut Nabi itulah zaman kita hari ini. Dan ini semakin diperparah sahabat sekalian dengan kondisi di mana kajian-kajian tentang fikih muamalah itu sangat sedikit hari ini. Yang paling banyak kita temui kajian-kajian kita di masyarakat kita itu adalah kajian fikih, ibadah, kemudian tasawuf, termasuk tauhid. Mohon maaf harus saya katakan demikian, karena itulah kenyataannya. Namun untuk kajian fikih muamalah itu sangat-sangat sedikit. Biasanya hanya di ruang-ruang terbatas, di perguruan tinggi misalkan, atau majelis-majelis yang intensif mengkaji tentang fikih muamalah. Jadi akhirnya umat ini semakin jauh dari pemahaman bagaimana Islam mengatur persoalan muamalah. Hingga akhirnya umat tidak lagi peduli dari mana dia memperoleh harta, apakah dari jalur yang halal ataukah yang haram. Hingga muncul ucapan tadi, wahai Ustadz, jangankan yang halal, yang haram saja susah, Ustadz. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, kata Nabi. Celakalah hamba dinar. Wa abdud dirham, hamba dirham. Wa abdul khamisah, dan hamba dari pakaian. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini gambaran bahwa di akhir zaman, kata Nabi SAW, ada orang yang bukan lagi menjadi Abdullah, bukan lagi menjadi hamba Allah, tapi dia abdul dinar, abdul dirham. Waktunya dia habiskan untuk mengumpulkan harta. Sudah begitu, harta yang dia kumpulkan ternyata harta yang haram. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang sedemikian ini, dan cara diantara membentengi diri kita, melindungi diri kita dari harta-harta haram adalah mengkaji tentang fikih muamalah. Demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.